dapat membatalkan perikatan sebelum dinyatakan pilot itu, Bapak? Terima kasih. Oke, yang pertama, ketika seorang debitur adalah sebuah perusahaan badan hukum, maka kalau dia adalah sebuah perusahaan badan hukum, ketika perusahaan itu telah dinyatakan pilot dan model pilot sudah dibagi kepada debitur, tapi tidak bisa memenuhi semua utangnya, maka ada jalan keluar yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya di dalam undang-undang PT adalah perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi untuk melindungi si debitur, memang pembagian harta pilot itu hanya sebatas harta yang dimiliki debitur saat itu. Jadi namanya juga sudah tidak mampu bayar utang, ya asetnya apa, ya itu sudah dibagi. Dan si kreditur harus memahami itu, ya. Walaupun ada jargon utang tetaplah utang sampai mati pun tetaplah utang. Nah, tapi undang-undang telah memberikan jalan keluar, di mana ketika sebuah perusahaan badan hukum itu dinyatakan pilot, ya, dinyatakan pilot dan utangnya tidak sampai mencukupi semua, piutangnya, asetnya tidak sampai mencukupi semua membayar utang. Konsekuensinya apa? Ya sudah, dibagi apa adanya itu. Terus sisa utangnya bagaimana? Sisa utangnya diputihkan secara legal oleh putusan pengadilan. Jadi kalau dan dinyatakan kalau sudah perusahaan itu pilot, sudah selesai, sudah insolvent, sudah beres, dibereskan utangnya, maka perusahaan berbadan hukum itu secara undang-undang dibubarkan. Terus utangnya yang dulu gimana, Pak? Diputihkan itu. Karena memang secara undang-undang ketika perusahaan terpilot maka bubar. Salah satu alasan pembubaran sebuah perusahaan adalah dia dalam posisi pilot. Itu. Itu yang pertama, Mas Ananda Yogi. Yang kedua, bagaimana perikatan-perikatan yang ada sebelum dinyatakan pilot? Ya, pertanyaan yang kedua. Perikatan tersebut tetap eksis, ya, tetap diakui. Dan kalau ada kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan oleh si debitur, bisa dimintakan penagihan, ya, bisa dimintakan penagihan didasarkan pada perjanjian tersebut. Jadi tidak semata-mata ketika putusan pilot dijatuhkan maka perjanjian tersebut hilang, tidak. Tapi lebih tepatnya perjanjian itu tetap ada, ya, perjanjian tersebut tetap ada, dan jikalau debitur ini ada tanggungan maka ditagihkan berdasarkan perjanjian tersebut. Mungkin itu, Mas Ananda. Baik, terima kasih jawabannya, Bapak. Ya. Yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita ya. Oke. Kita masuk akibat, ya. Akibat compiler. Kalau syarat material kan sudah, ya. Saya masukkan ke materi. Putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim komisaris yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepilotan. Dan yang kelima, kepilotan itu semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pilot saja dan tidak mengenai diri si pilot, ya. Jadi dari 5 akibat ini, yang pertama bahwa semua harta kekayaan masuk dalam keadaan sitamu.
Oleh karena itu, si debitur pilot tidak memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya lagi. Karena harta itu akan diurus oleh kurator dan diawasi oleh seorang hakim pengawas, hakim komisaris pengawas. Dan yang kelima, kapitalan ini semata-mata hanya mengenai harta kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari si debitur pilot. Harta pilot adalah segala aset yang dimiliki oleh si pilot, ya. Namun ada beberapa harta kekayaan yang tidak dimasukkan dalam harta pilot. Biasanya yang tidak dimasukkan dalam harta pilot adalah benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaan, ya. Perlengkapan alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang digunakan oleh keluarganya. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu pekerjaan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan sejauh mana yang ditentukan oleh hakim atau uang yang ditentukan tempat itu untuk memenuhi suatu kewajiban membayar nafkah. Akibat kepalitan yang pertama adalah yang lain adalah akibat terhadap debitur, akibat terhadap kekayaan debitur pilot, akibat terhadap perikatan debitur, akibat terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan, akibat terhadap permintaan, kewajiban akibat terhadap kewajiban pembayaran uang paksa, akibat terhadap penjualan benda milik debitur, akibat terhadap perjanjian pemindahan tanganan, akibat terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, dan masih ada akibat terhadap kreditur pemegang hak jaminan. Terus ada lagi akibat terhadap hak retensi, akibat terhadap tuntutan hukum, dan akibat terhadap transfer dana dan transfer efek. Kita bahas yang pertama. Akibat terhadap debitur. Demi hukum, debitur pilot kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pilot sejak hari putusan pilot diucapkan. Jadi ketika tanggal 22 September 2022 jam 5 diucapkan putusan pilot, berlakunya putusan pilot dimulai tanggal berapa? Dimulai di tanggal 22 September 2022 jam 00. Atau 23 September 2022 jam 00. Menurut kalian yang mana? Puan? Ada Puan? Silakan Siti, Alfi. Diberlakukannya yang kedua, Pak, tanggal 23 September 2022 jam 12. Jadi tidak tektor aktif. Ya. Iya. Coba dilihat dalam pasal berapa itu. Dalam undang-undang kepalitan itu kan bahwasanya namanya putusan pilot itu mundur ke belakang di hari itu. Jadi kalau putusan jam 5, maka yang berlaku bukan 23 September 2022, bukan besoknya, tapi mundur ke belakang. Itu Mbak Alfi, Siti Alfiah. Pasal berapa? Coba dicek. Ya, coba dicek. Kenapa demikian? Karena memang diatur oleh undang-undang demikian. Supaya tidak ada upaya dari debitur untuk menyembunyikan atau menggelapkan hartanya. Seperti yang tadi diceritakan Mas Ananda itu. Mbak Siti Muawanah tuh. Kalau dia pribadi, terus di atas namakan PT, ya kalau kalkulatornya tidak jeli bisa dimasukkan ke PT tuh.
aset PT, bukan aset pribadi, padahal yang pilot pribadi. Gitu. Ya. Akibat terhadap kekayaan debitur pilot. Kekayaan debitur pilot yang masuk harta pilot berada di bawah penyitaan umum. Ya, sudah ya kita bahas. Artinya sita umum, ya dia termasuk model eksekusi. Ya. Akibat terhadap perikatan debitur, seluruh perikatan debitur yang timbul setelah debitur dinyatakan pilot, kalau yang setelah debitur dinyatakan pilot, maka tidak lagi dapat dipenuhi dari harta pilot, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot. Akibat terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan, ya, putusan pernyataan pilot mengakibatkan segala penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur harus dihentikan seketika. Jadi semua bentuk penyitaan, ya, semua bentuk penyitaan, semua bentuk tuntutan baik pidana maupun perdata di luar kepilitan yang, ya, semua tuntutan kepada debitur pilot, ya, setelah putusan pilot dibacakan maka harus dihentikan seketika. Itulah hebatnya proses kepilotan, rekan-rekan sekalian, di mana putusan pilot itu bisa mengesampingkan semua tuntutan terhadap debitur pilot. Yang selanjutnya adalah akibat terhadap penyitaan, di mana dengan debitur dinyatakan pilot maka semua sita yang telah dilakukan menjadi hapus. Yang ditamakan adalah sita pilot. Pak, kok bisa Pak? Ya karena undang-undang mengatakan demikian. Dan itu berdasarkan kajian, ya, bahwasanya pilot itu yang namanya juga sita umum, sehingga lebih kuat daripada sita yang lain. Apabila penjualan benda milik debitur yang dilakukan pemohon eksekusi dalam rangka eksekusi sudah berjalan, maka untuk saja akan diteruskan oleh kurator dengan izin hakim pengawas ketika debitur dinyatakan pilot. Akibat terhadap perjanjian pemindah tanganan, perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pilot diucapkan. Misalnya, contohnya di rumah tanggal 12 September 2022, pembayaran 14 September 2022, penyerahan 22 September jam 1, debitur dinyatakan pilot 22 September 2022, apa yang terjadi? Perjanjian tetap sah, tapi tidak terlaksana. Kenapa? Karena sejak 22 September 2022 jam 00 itu